kita mau pergi, yang penting nanti pas kita pulang, itu pas di bandara, ini saya kebetulan ada rekam ya, jadi bandara itu benar-benar kosong banget gitu. Jauh banget sama Indonesia ya. Mungkin juga buat Sobat Firman nanti Saya kita doang iya. Jadi benar-benar kayak film I Am Legend-nya Will Smith gitu. Jadi saya ngerasain, wah gini nih rasanya, benar-benar parah. Jadi kayak kita tuh parno sendiri di dalam bandara tuh, wah ntar ada alien nih. Halo Sobat Firman, selamat datang di Firman Talks. Bareng gue Diki Dan gue Agung. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sangat hot, masih hot. Ya, dan menjadi trending topik lah ya di Betul, Indonesia sendiri ketika pemerintah Indonesia menyatakan the new normal. Iya, akhirnya kita akan melaksanakan the new normal setelah kita melakukan berbulan-bulan PSBB. Yap. Akhirnya kita akan melaksanakan new normal. Tapi Hampir mirip dengan yang namanya lockdown. Hampir Cuman mirip. bedanya PSBB itu masih bisa inilah ya, masih bisa beraktivitas masih bisa lah ya. beraktivitas di luar karena memang presiden juga menuntut kepada kita agar kita tetap, di samping itu ya kita harus tetap sehat, tetap healthy, tetap bersih, kemudian kita juga harus tetap produktif, Gung. Dan mengikuti protokol yang sudah diberikan. Betul. Sesuai Karena kan dengan protokol. emang orang di Indonesia juga kan ketika di PSBB, ketika PSBB diberlakukan, itu kan banyak yang dirumahkan kan. Betul. Dari kerja di rumah, sekolah diliburkan, bahkan toko-toko pun tutup. Tempat ibadah juga kan. Iya, benar banget. Itu sempat ramai itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal tempat-tempat ibadah itu kayaknya sensitif ya. Iya, betul. Dan kalau menurut lo the new normal, hidup baru yang kita harus berdamai dengan COVID-19. Betul, karena memang berdamai ini harus dimaknai dengan Apa dulu nih? Bukan berarti kita menyerah. Berdamai itu karena kita memang harus produktif juga, Gung. Gak bisa kita harus diem aja gitu kan. Karena bukan apa-apa, karena memang ini tidak jelas sampai kapan. Bener banget, apalagi kita mengandalkan ekonomi ya. Kalau misalkan Betul. ekonomi berhenti juga kan pasti Kita semua juga susah, negara pun pasti bakal takutnya susah. akan krisis juga kan. Betul. Itu benar memang banget sih. susah ya. Dan memang apa ya namanya? Jadi perdebatan juga loh di sosial media, the new normal. Apakah Indonesia siap? Tapi sebenarnya siap nggak siap sih? Iya, siap nggak siap, harus siap. Pertama kita memang harus siap dulu dari segi psikolog juga ya. Benar. Kitanya memang harus saling menguatkan juga nih, sesama teman, sesama keluarga. Memang kita harus saling menguatkan karena memang kalau dari kitanya sendiri nggak siap, kalau kitanya stres, depresi, dan itu pun nanti kekena kita juga. Bener Tingkat juga. imun juga menurun. Dan yang pasti sih dengan yang tadi gue bilang, pemerintah sudah menyiapkan dan memberitahu protokol apa saja yang harus Betul. diikuti. Betul. Itu kayak misalkan kita tetap mencuci tangan. Betul, mencuci tangan, menjaga Terus juga, jarak, ya menjaga jarak, social distancing, kemudian apa namanya? tetap menggunakan masker. Betul, masker itu penting. Kemudian yang poin selanjutnya adalah presiden juga menuntut kita agar tetap produktif. Iya dong, Betul. harus dong. Betul, mau gimana pun kita harus tetap produktif. Iya. Tapi Gung kan kita sedang lagi rame nih dengan new normal. Tadi yang lu bilang, apakah kita siap untuk menghadapi new normal? Tapi kalau kita berkaca dengan negeri yang di negara-negara lain, apalagi negara Eropa yang notabene mereka di sana juga terkenanya parah. Bener banget. Mereka itu ternyata lebih duluan new normalnya, Gung. Oh ya? Iya benar. Nah, nanti juga kita bakal ada video call interaktif sama Sobat Firman yang ada di luar di negeri. luar negeri sana. Ada Bu Olsen dari Denmark, kemudian dan ada Mbak Tiara dari Spanyol, dari Barcelona. Jadi kita juga mau ya tahu perbedaannya seperti apa. Apakah karena kan mereka tingkat apa korbannya atau tingkat terinfeksinya juga sangat sedikit ya. Iya betul. Apalagi kalau Denmark itu sih, kalau yang gue lihat dari berita-berita yang sudah dilansir ya, memang di sana itu tingkat penyebarannya memang sedikit. Kalau kata gue sih di sana orang-orangnya udah keren sih. Udah keren. Tingkat dari kesadaran orangnya udah canggih-canggih lah. Oke, jadi biar nggak penasaran Sobat Firman, nanti kita bakal langsung video call. Mbak Tiara dengan Mbak Olsen. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Sobat Firman yang ada di Eropa. Di Eropa. Betul. Yang satu berada di Denmark, yang satu ada di Spanyol. Wih, Spanyol. Kita terhubung dengan Bu Olsen dan Mbak Tiara. Halo semua. Halo. Apa kabar? Baik semua? Baik. Alhamdulillah. Di sana jam berapa kira-kira? Jam 10.53. Di Denmark jam 10.53.
Pagi ya? 5 jam. Beda 5 jam ya dengan Di Indonesia. Spanyol juga sama ya Mbak ya? Sama hampir Denmark. sama. Hampir sama. Iya benar. Jauh dari kita. Jadi ini kita ada di program namanya Firman Talks. Kita sedang membahas mengenai virus COVID-19 di Indonesia dan kita akan membuat perbandingan dengan pandemik yang ada di luar, khususnya di luar negeri gitu Mbak. Khususnya di Denmark dan di Spanyol. Betul. Benar banget. Jadi kita sharing-sharing aja di sini deh. Halo Mbak Olsen dan Mbak Tiara. Mbak Tiara dan Mbak Olsen kan sudah lama ya tinggal di sana ya, sudah jadi orang tetap ya. Nah, Iya, saya udah 11 tahun. 11 tahun. 11 Gila. tahun. Sudah tahu banget kan Denmark itu kayak gimana. Nah, terkait dengan virus ini COVID-19, bagaimana sih kehidupan di sana, social life-nya di sana? Ada perbedaankah dari yang tidak sebelumnya terkena sampai dengan sekarang? Kira-kira bagaimana sih situasinya di sana? Untuk di Denmark dan Spanyol. Di Denmark dan di Spanyol seperti apa? Mungkin dari Mbak Olsen dulu deh. Saya duluan. Boleh. Boleh. Jadi kalau di Denmark itu sekarang sudah mulai kita sudah lockdownnya itu sudah buka. Jadi kemarin pun saya nih bisa dilihat saya sudah mainan nih sama anak. Asik. Sudah Keren, banyak keren. juga tuh ada orang olahraga ya. Nah, ada orang olahraga, ada orang mainan. Nah, jadi udah bebas. Oh. Jadi udah normal aja gitu Bu? Normal aja. Enak Jadi banget. sebelum COVID dan setelah ada COVID, orang tuh normal aja, masih bisa walaupun ada COVID saat lockdown. Saat lockdown pun kita masih bisa yang namanya keluar, lari sore, jalan sore, ngajak anjing keluar, mau olahraga di luar, di taman. Yang penting kita ingat social distancing. Nah, tapi dengan Tapi lockdown memang ada beberapa tempat seperti restoran ya. Restoran itu ada yang beberapa masih buka, yang penting 20 orang, jangan sampai 20 orang lebih ada di dalam. Gitu. Oh jadi ada pembatasan juga Bu ya? Tapi kalau dengan lockdown seperti itu, apakah ada ininya petugas-petugasnya dari pemerintah atau dari polisi kalau di sana? kan ada mungkin ada polisi atau yang mengawasi gitu. Oh nggak ada, Wah, nggak ada. Malah di keren sini banget. nggak kayak di Indonesia ya. Kayak di Indonesia kan polisi diturunkan ke jalan, TNI atau Iya, betul. apalah gitu ya. Beda banget kalau di sini sih. Di sini nggak sama sekali. Di sini benar-benar kondusif dan tidak ada yang chaos kayak di negara lain, itu nggak ada. Jadi seperti kayak di Italia itu kan, atau kayak di Poland, ada yang laporan sama saya di Polandia itu memberlakukan kalau misalnya kita keluar lebih dari jam berapa atau lebih dari beberapa orang itu akan kena penalti. Tapi di sini tidak seperti itu. Ada semacam peringatan nih Bu ya? Dari sini peringatan dari pemerintah itu cuma yang penting kalian tidak was-was, dan maksudnya tidak berlebihan ya, tidak berlebihan takut akan COVID ini, stay di rumah aja. Andai kata kita memiliki simptom seperti ada gejala-gejala gitu ya, gejala-gejala COVID, kita misalnya panas tidak turun-turun, sesak nafas, batuk berdahak, kita di rumah aja, tidak disarankan untuk ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya sakit, diam di rumah aja, telepon dokter, apakah itu boleh ke rumah sakit atau tidak. Kalau misalnya nggak parah-parah amat, nggak perlu minum obat, nggak perlu ke rumah sakit, yang boleh ke rumah sakit itu cuma orang yang misalnya selama 5 hari, imun mereka tuh benar-benar turun gitu. Oh, jadi kayak isolasi mandiri lah Bu ya, di rumah aja gitu kan? Iya. Dan biar nggak menyebarkan apapun itu. Sudah ditempel di mana-mana gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, di mana melapornya, dikasih tahu juga step-stepnya seperti apa. Apakah kamu sakit? Iya. Kalau misalnya iya, apakah kamu parah? Tidak. Kalau tidak, diam di rumah. Kalau parah, setelah 3 hari 4 hari baru telepon. Kalaupun telepon jangan langsung ke rumah sakit, karena kan takut nanti misalnya kita yang kena COVID. Kita kena COVID, kita ke rumah sakit, orang-orang yang di rumah sakit yang kena. Oh iya, makanya tidak dianjurkan untuk ke rumah sakit. Kalau di Spanyol sendiri, Ra? Kayak gimana nih? Sama nggak nih? Kalau di Spanyol tuh kayaknya agak berkebalikan sama di Denmark. Kenapa gimana? Lebih, ya benar. Dia kalau yang ini gue lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Jangan bilang di Spanyol sama kayak di Indonesia, enggak kan? Ya, kalau yang
Bu Olsen tuh kayaknya kalau Denmark kan dia lebih kondusif. Nah, kalau di Spanyol itu agak-agak bertolak belakang gitu sama Denmark. Jadi tapi gini, dia jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia kalau gue bisa bandingin gitu. Ya benar. Jadi gue kayak ada di tengah-tengah gitu. Jadi waktu pada saat bulan Februari itu kita belum ada sama sekali, belum ada yang namanya lockdown. Lockdown itu dimulai bulan Maret. Bulan Maret ya. Sedangkan ya, jadi yang terdeteksi kena COVID itu dari bulan Februari sebenarnya udah mulai ada pasien gitu ya. Cuman lockdown itu baru dikenakan di pertengahan Maret. Nah, begitu pertengahan Maret ada lockdown, itu langsung kasus tuh naik kayak per hari tuh 1.000 gitu-gitu tuh. Itu udah mengerikan lah istilahnya. Terus sampai yang makin tinggi bisa sehari tuh bisa 6.000 kasus itu ada. Terus kalau dari segi kepanikannya kita juga sempat ada yang namanya panic buying. Itu ada kejadian di Spanyol. Panic buying. Begitu dibilang lockdown langsung pada panic buying, tapi panic buying-nya itu antriannya tuh tertib gitu. Antriannya tetap tertib, dijagain sama polisi, tapi ya barang-barang di supermarket itu jadi langka. Terutama toilet paper, tahu kan? Tapi kalau selama lockdown itu kan lumayan ya, cukup sebulan 2 bulan ya. Sebulan ada kan di sana ya lockdownnya? Dari bulan Maret sampai sekarang sih. 2 bulan. 2 bulan. Berarti selama 2 bulan itu apakah pemerintah ikut ini nggak membantu nggak? Misalnya kalau di Indonesia kan kita ada bantuan berupa BLT. Ya BLT atau apa mungkin di sana. Di sana ada nggak sih pemerintah ikut ngebantu gitu ke masyarakatnya gitu yang soalnya kan dampaknya? Soalnya Bu, kalau di Indonesia itu kan banyak banget orang-orang yang kena PHK juga, yang dirumahkan, yang gajinya juga dipotong 50%. Kalau di sana itu perbedaannya gimana, Bu Olsen? Nah, Bu Olsen dulu. Iya, Bu Olsen dulu. Jadi kalau di sini itu nggak ada yang namanya bantuan. Bantuannya itu cuma untuk misalnya kredit ya. Jadi kredit selama orang-orang dirumahkan saja, itu kreditnya akan seperti diberikan keringanan begitu beberapa bulan. Jadi itu aja. Sorry, kredit itu dilurusin dulu ya. Kredit itu tuh ini ya, pinjaman ya? Loan gitu ya, pinjaman ya? Iya, iya pinjaman. Oke. Kalau di Spanyol, Ra, selama lockdown itu apakah ada bantuan dari pemerintah atau orang-orang Spanyol punya tabungan aja gitu? Kalau untuk bantuan ke orang yang kecil gitu gue kurang tahu ya. Cuman kalau pengalaman suami gue juga kena pengurangan gaji, itu suami gue kena. Jadi kita dikenain pengurangan gaji itu kayak 50% gitu. Terus ya hari kerjanya juga dikurangin. Jadi gaji dikurangin, hari kerja juga dikurangin, tapi tetap masih kerja. Tapi ada juga orang-orang yang memang kena benar-benar PHK 100% gitu ada. Karena ekonomi ngaruh banget sih kenanya. Nah, Bu, setelah pemerintah mencabut status lockdown itu, ketika apakah yang terkena COVID-nya berkurang atau tidak ada kasus lagi atau gimana, Bu? Setelah dicabut ya oleh pemerintah Denmark dan Spanyol nih, Bu Olsen dulu. Jadi kalau di Denmark itu kasusnya tidak meningkat ya. Kasus yang meninggal pun itu sekarang hanya 568. Jadi untuk yang sudah dites itu sekitar 484 warga, dan yang meninggal itu 566. Tapi itu tidak hanya terinfeksi oleh COVID yang meninggal, itu sudah mereka itu memang imunnya itu rendah gitu. Imunnya rendah karena orang-orang yang di Denmark kebanyakan orang jompo ya, orang tua lansia, Bu, ya? Yang terinfeksi dengan COVID, makanya tingkat kematiannya tuh 568. Padahal kalau di sana Bu Olsen katanya nggak pakai masker ya kalau di sana itu ya selama COVID. Iya, di itu sini dari pertama kali COVID sampai lockdownnya buka pun kita tidak pernah menggunakan masker karena itu tidak dianjurkan oleh pemerintah. Gitu. Yang dianjurkan itu hanya kita keep social distancing, jaga jarak kita ya, sama jaga kebersihan, cuci tangan, hand sanitizer kayak begitu.
di toko-toko, di swalayan-swalayan pun seperti itu. Ada banner-banner, ada pamflet-pamflet yang ditempelkan mengingatkan kita akan bagaimana bahaya COVID ini. Gitu. Oke, beda Gung kalau di Denmark Iya. itu karena memang kesadarannya sudah tinggi. Dan nggak ada penimbun pasti di sana. Iya, Nggak ada pasti. penimbun masker tuh. Oh di sini banyak penimbun masker pada saat itu ya. Nah kalau di Spanyol sendiri Ra, status lockdownnya sudah dicabut kan, dan pemerintah sendiri melakukan pencabutan lockdown itu ketika melihat kasusnya berkurang atau gimana? Oke, nah kalau itu sebenarnya kalau gue ngeliat di Denmark tuh rada-rada iri sih. Mereka tuh jauh lebih jauh lebih disiplinnya lebih tinggi gitu. Nah kalau di Spanyol itu sekarang posisi kita udah mulai pembukaan lockdown. Jadi ada fase-fasenya tuh gue kalau di Spanyol. Jadi ada fase-fasenya. Nah sekarang dan fase-fase itu tuh tergantung dari provinsi sama daerahnya. Jadi ada fase, jadi kan kita ada sekitar 4 fase kalau nggak salah. Nah ada fase 0. Fase 0 itu dimana ya benar-benar lockdown, nggak boleh kemana-mana gitu, kecuali ke supermarket dan lain-lain. Terus sekarang itu kalau gue sendiri kan gue ada di provinsi Barcelona. Nah di provinsi Barcelona itu sekarang lagi fase 1, sedangkan ada beberapa daerah yang udah kebuka ke fase 2. Jadi termasuk yang telat lah kalau Barcelona itu. Gitu. Jadi ya gitu sih intinya, kondisinya sekarang kita udah bisa mulai keluar. Asik. Tapi tetap ada jam-jamnya. Tapi itu waktu keluar gitu, misalnya kita keluar kemudian ada ini nggak kayak permission slip, kita harus punya izin. Kalau di Indonesia kan kalau misal kita mau ke bandara atau kemana, bahkan keluar ke Jakarta, masuk ke Jakarta pun harus ada izinnya itu Kayak loh. surat izin gitu Kayak surat izin. Kalau di sana berlaku nggak? Ada nggak sih kayak gitu? Bu Walsen dulu kali ya? Boleh. Kebetulan karena saya kan saat COVID, waktu lockdown itu saya ada travel ke Indonesia ya. Saya pulang ke Indonesia. Itu dibolehkan Bu? Tanggal 21 Maret. Kondisinya memang lockdown, bandaranya memang sangat kosong. Waktu saya terbang pun itu cuma ada 7 orang aja. Jadi saya nggak perlu yang namanya untuk surat-surat gitu, mengurus surat bahwa saya ingin pergi, tidak seperti di Indonesia. Jadi di sini resiko kita sendiri. Kita mau pergi, yang penting nanti pas kita pulang, itu pas di bandara ini saya kebetulan ada rekam ya. Jadi bandara itu benar-benar kosong banget gitu. Jauh banget sama Indonesia ya. Mungkin juga buat sobat Firman nanti Saya kita doang iya. Jadi benar-benar kayak film I Am Legend-nya Will Smith gitu. Jadi saya ngerasain wah gini nih rasanya, benar-benar parah. Jadi kayak kita tuh parno sendiri di dalam bandara tuh, wah ntar ada alien nih. Makanya itu Gung, makanya itu Gung, Denmark itu nggak heran kenapa dia new normalnya lebih cepat, karena memang kesadaran dari masyarakatnya, meskipun di sana bukan dibebaskan ya, diperbolehkan untuk keluar gitu, tapi tetap masyarakatnya itu sangat peduli sama. Iya, kesadaran masyarakat sendiri yang bisa dibilang oke lah ya. Bahkan ketika mereka sakit pun tadi Bu Walsen bilang ketika sakit pun sebisa mungkin jangan dulu ke rumah sakit karena memang mencegah menularkan di sana. Itu rumah sakit loh kebayang. Berarti Bu bandara waktu sudah dibuka Bu? Bandara, terminal sudah dibuka? Transportasi sudah dibuka? Sudah dibuka, tetapi yang boleh masuk itu hanyalah orang-orang yang memiliki kepentingan ya, seperti orang-orang yang memang sudah memiliki permanen residen kayak gitu, yang sudah memiliki residen. Jadi kayak turis tuh belum bisa masuk. Jadi pas waktu saya keluar ke Indonesia, posisi saya tuh aman di 2 negara. Karena di Indonesia pun memperbolehkan warga negara Indonesia yang sedang di luar negeri untuk pulang. Saya posisinya memang di sana. Saya memang masih warga negara Indonesia, memiliki residen permit di sini ya. Jadi saya dari sini mau pergi, cuma dilihat aja, oh orang ini mungkin mau pulang ke negaranya. Nah pas saya kembali lagi, cuma dilihat, oh dia ada keluarganya di sini, begitu. Jadi saya aman di 2 negara. Dan yang saya sangat sayangkan, saat saya pulang ke Bali ya, ke Indonesia, waktu saya di bandara, ini yang sangat saya sayangkan. Waktu saya di bandara, itu tidak ada yang namanya tes, tes suhu badan. Ya, suhu badan. Saya tuh yang langsung masuk, terus berbondong-bondong ada orang tenaga kerja Indonesia yang pulang juga di waktu bersamaan dengan saya. Mereka cuma dipisah sama saya. Saya bukan tenaga kerja Indonesia, dan yang tenaga kerja Indonesia di sebelah kiri gitu. Jadi saya tinggal disuruh ditanya aja,
Ibu perjalanan dari Jerman nggak? Enggak, saya dari Denmark ke Doha, saya pulang ke sini, ke Bali gitu. Nah jadi ditanyain aja pernah nggak waktu travel dalam beberapa bulan lalu pernah nggak ke Jerman gitu? Nggak pernah. Dikasih saya untuk keluar, nggak ada tes sama sekali. Tapi pas saya keluar, ya pas saya sudah melewati imigrasi cek, itu saya dikasih seolah-olah saya sudah tes COVID. Saya dikasih kartu kuning ya gitu. Seolah-olah saya sudah dites dan udah distempel. Padahal belum ya. Kan orang-orang yang tenaga kerja Indonesia mereka itu waduh kerumunannya tuh banyak banget. Ya saya nggak habis pikir nih orang gimana sih ini COVID loh. Ini COVID sedangkan mereka tuh malah dikumpulkan gitu ya. Iya. Dikumpulkan kayaknya lebih dari 500 orang dan nggak ada takutnya gitu loh. Padahal kan harus social distancing. Dan itu pun di Bali, pas saya di Bali, saya ngelihat orang-orang masih ada yang kumpul-kumpul di posko ya tanpa masker. Sedangkan saya yang pulang aja, saya diam di rumah gitu. Saya diam di rumah dan saya nggak ngapa-ngapain, diam di rumah aja sama keluarga. Saya ngelihat dari luar, misalnya saya keluar kemana gitu kan, mau pulang ke rumah ibu saya misalnya gitu. Di jalan itu saya lihat di supermarket, di minimarket, orang itu ngumpulnya tuh kayak gimana ya, dempet banget. Gak ada yang namanya social distancing. Kayak kekebalan tubuh mereka tuh hebat sekali. Iya, berarti beda lah Bu ya, Denmark sama Indonesia tuh ya. Dari kesadaran masyarakatnya juga beda ya. Dan untuk yang di Spanyol Tiara, untuk transportasi bandara atau terminal atau jalanan sudah normal kembali atau belum? Apakah harus pakai izin juga kayak di sini? Gimana? Atau pakai masker juga? Ya, kalau di Spanyol itu bandara kita masih tutup. Jadi baru buka itu bulan Juni. Nanti? Itu benar-benar. Ya, jadi nanti belum bisa. Jadi sekarang belum bisa dulu nih ke Spanyol. Jadi bandara benar-benar masih tutup. Bukanya itu awal Juni baru buka. Terus abis itu kalau untuk transportasi umum udah ada, cuman kita dibatasin lagi gitu. Jadi dalam satu bis itu misalnya kan transportasi umum saya bis ya. Jadi dalam bis itu hanya bisa maksimal 50% penumpangnya. Terus posisi di belakang supir itu nggak boleh ada yang nempatin kayak gitu-gitu. Terus abis itu kalau untuk kendaraan pribadi kita udah bisa keluar juga. Dan tadinya sebelum ada fase 1 ini di dalam kendaraan pribadi itu kita nggak boleh duduk misalnya suami istri sebelahan gitu di depan, itu nggak boleh, harus suaminya di depan atau driver sama Indonesia ya. Hampir mirip berarti sama Indonesia, Ra. Hampir mirip. Cuman kalau menurut gue gini, perbedaan antara Spanyol dengan Indonesia itu menurut gue jauh. Meskipun kita di Spanyol itu awalnya memang ada chaos segala macam, tapi dalam pelaksanaannya tetap tertib gitu loh. Nah kalau misalnya di Indonesia itu udah ada nih peraturannya gitu kan, udah ada peraturannya, tapi implementasi sama penegak hukum sama si orang-orang yang diatur sama hukum itu atau masyarakatnya tuh nggak ini gitu loh, nggak sinkron. Jadi lebih ke masyarakatnya sih kurang begitu sadar gitu akan peraturan yang sudah dibuat sama pemerintah. Nah kalau di sini kalau misalnya lo ngelanggar sedikit aja itu ketat banget. Jadi polisi ada di mana-mana kayak gitu-gitu, dan waktu lockdown pun polisi selalu ngiter-ngiter sampai ke perumahan gitu, benar-benar patroli. Benar-benar dijaga banget. Ya, benar banget ya. Dan mungkin setelah Sobat Firman menyaksikan video ini juga mengartikan new normal itu seperti apa ya. Masih menjaga jarak atau bawa hand sanitizer, menjaga juga. Kebersihan juga yang pasti, jaga jarak dan kebersihan. Itu kuncinya itu. Dan terima kasih Bu Olsen di Denmark dan Tiara yang sudah berbagi informasinya kepada kita. Masih ini ya suasana Lebaran, minal izin wal faizin ya Bu ya, Tiara ya. Semuanya ya. Maaf lahir batin. Terima kasih waktunya sudah diganggu sama kita ya. Sama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Nah tadi itu adalah hasil dari perbincangan kita dengan Bu Olsen dengan Mbak Tiara di Denmark dan di Spanyol. Betul, ya. betul. Mereka kan apalagi tadi Bu Olsen juga sangat tegas ya kalau di sana itu ternyata orang-orangnya sangat strike terhadap aturan-aturan. Dan sudah normal semenjak bulan kemarin. Betul. Iya. Keren banget. Hebat ya, tidak menggunakan masker di Denmark ya. gitu ya. Iya. Tidak menggunakan masker karena memang di sana memang orang-orangnya sudah ngerti. Terus juga social distancing juga 2 meter. Iya. 2 meter sampai kemarin tuh sampai 1 meter sampai dikurangin. Di Spanyol meskipun sempat terjadi chaos awalnya, bukan chaos karena chaos ini ya. Chaos karena
panik buying-nya itu dan drastis banget sih. Kenaikan dari terpaparnya virus itu kan sempat tinggi sampai 1.000 tadi. Nah itu sempat panik dan tapi keren juga sih mengatasinya. Hampir sama sih, Spanyol sama Indonesia tuh hampir sama ya Dik ya. Kayak misalkan tidak dibukakannya mall atau bandara pun ditutup. Betul. Terus kayak tadi Tiara bilang juga kalau misalkan naik mobil berdua, yang satu di belakang, yang satu di depan. Betul. Mirip banget sama Indonesia. Cuman mungkin pemerintah di sana lebih tegas. Jadi lockdown pun dibuka dan kabarnya bulan depan Juni ini akan dibuka. Betul. Normal kembali dan sudah siap beraktivitas. Ya kita doakan aja Mbak Olsen dan Mbak Tiara dan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri di sana, negara manapun. Kita doakan semua sehat selalu ya. Selalu. Stay healthy. Benar banget. Dan itulah podcast kita kali ini yang sudah ditemani sama Sobat Firman yang ada di Denmark dan Spanyol. Dan untuk Sobat Firman, jangan lupa untuk subscribe channel kita di Firman Indonesia TV. Nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share pastinya. Dan support terus channel kita agar kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Sobat Firman. Dan Sobat Firman, bagi kalian yang belum tahu Firman Online Store, kalian bisa cek di www.firmanindonesia.com atau kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Dan untuk Sobat Firman juga jangan lupa follow akun Instagram kita di @firman_Indonesia. So akhirnya kita pamit. Gue Agung, gue Diki. see you on the next video. Bye bye.